Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Bersama-sama lagi pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan Natal pada saat ini. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kepada kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu memohon hikmat yang berasal daripadamu ya Bapa, agar supaya dalam kami mendengarkan akan firman dan kami benar-benar kami memahami dan mengerti apa yang kami dengarkan, dan juga sekiranya Engkau memampukan hamba yang akan menguraikannya dari kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya hamba bisa dan sanggup untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Natal, karena ini masih dalam suasana Natal, dan minggu ini dalam minggu terakhir di tahun 2020. Tidak lama lagi kita akan menyongsong tahun yang baru, 1 Januari 2021. Dan pada saat ini sebelum kita masuk tahun 2021, saya ingin mengingatkan kita bahwa kehidupan kita agar supaya sudah siap untuk masuk di dalam tahun 2021. Dan firman Tuhan saya pada saat ini, saya berikan tema magnet kelahiran Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, magnet itu sudah sangat familiar dalam kehidupan kita. Anak TK, anak SD sudah tahu apa fungsi magnet itu. Dan magnet itu mempunyai dua kutub. Tentunya kita tahu fungsi dari kedua kutub itu. Jadi, magnet itu bila kedua kutub yang berbeda kita dekatkan, itu akan saling tarik menarik. Akan ada suatu daya tarik yang kuat sehingga magnet itu menempel. Tetapi bila ke kutub yang sama kita dekatkan, ya akan terjadi. Mereka akan saling mendorong. Ada satu daya dorong yang kuat sehingga magnet itu tidak akan saling menempel. Itulah magnet. Demikianlah dengan kehidupan kita. Demikianlah dengan napa sekiranya memberikan daya magnet kepada kita, yang seharusnya Yesus menjadi daya tarik yang kuat dalam hidup kita seperti magnet. Dan juga Yesus menjadi tenaga pendorong yang kuat dalam kehidupan kita seperti magnet. Bila kutub yang sama kita dekatkan, akan saling mendorong. Ada satu dorong yang kuat, sekuat apapun kita mau menempelkan akan magnet itu. Tetapi kalau kutub yang sama, itu akan saling mendorong. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, magnet kelahiran Yesus Kristus diawali atau dimulai dari berita kesukaan kelahiran Yesus Kristus. Dalam pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-12 ada suatu informasi di sana. Di sanalah mulai magnet itu. Kita melihat ada malaikat Tuhan datang menjumpai para gembala. Dan para gembala ini tidak tidur, mereka sedang terjaga. Sehingga di saat malaikat Tuhan datang, telinga mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Mata mereka melihat akan malaikat tersebut. Jadi mereka tidak dalam keadaan tidur atau setengah tidur, tetapi mereka dalam keadaan terjaga. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala?
yang disampaikan oleh gembala pada saat itu adalah kabar kesukaan. Kesukaan untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Mengapa? Karena terlahir juru selamat dunia, lahir di kota Daud. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, para malaikat itu memberikan informasi kepada para gembala bahwa mereka akan menemukan Yesus. Mereka akan menemukan Yesus dengan suatu pertanda bahwa bayi itu dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, setelah para malaikat mendengarkan akan berita itu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya diam saja? Apakah hanya mereka bermalas-malasan saja? Apakah mereka hanya langsung tidur setelah mereka mendengarkan akan berita itu? Tetapi yang terjadi kepada para gembala saat mereka mendengarkan akan berita itu, berita kesukaan, berita kelahiran Yesus, mereka dengan semangat, mereka dengan penuh antusias, ya, mendorong satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk pergi mencari Yesus itu. Ada satu sikap yang baik yang kita bisa temukan di dalam kehidupan para gembala. Apa sikap itu? Sikap saling mendorong antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sekiranya Natal membentuk sikap kita saling mendorong. Natal membentuk sikap kita saling mendorong. Kita lihat pada ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Apa yang sedang mereka omongkan? Apa yang sedang mereka bicarakan? Yang mereka lakukan antara satu dengan yang lain adalah saling mendorong. Saling mendorong. Saling menyemangati dengan penuh antusias untuk pergi mencari apa yang sudah disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka langsung melakukan aktivitas. Mereka langsung dengan semangatnya pergi mencari akan informasi yang mereka dengarkan dari malaikat. Dan sekiranya sikap saling mendorong itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mulai dalam keluarga kita, milikilah sikap saling mendorong antara satu dengan yang lain. Sekiranya dalam keluarga kita di tahun 2020 mungkin kita tidak mempunyai sikap saling mendorong antara satu dengan yang lain, antara suami dan istri, anak dan ibu mereka, atau ayah mereka dan sebaliknya. Sekiranya setelah masuk pada tahun 2021, milikilah sikap saling mendorong di dalam keluarga kita, agar supaya kekurangan yang ada di tahun 2020 tidak akan terjadi di tahun 2021 kalau kita saling mendorong seperti para gembala yang memiliki sikap saling mendorong. Saling mendoronglah kamu antara satu dengan yang lain, agar supaya di tahun 2021 kehidupan kita semakin lebih baik lagi, kehidupan kita semakin lebih maju lagi, benar-benar kita mengalami suatu kemajuan, kedinamisan kehidupan rohani, agar supaya di tahun 2001 ada perbedaan yang muncul dalam kehidupan kita. Perbedaannya apa? Tidak seperti pada tahun 2020. Tahun 2020 ada begitu banyak kekurangan yang kita lakukan. Sekiranya tahun 2021 kekurangan itu kita tutupi dan akan menjadi suatu kesempurnaan yang baik dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu sekiranya magnet Natal membawa satu dampak yang baik dalam kehidupan kita di tahun 2021. Selanjutnya kalau kita melihat pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Natal memupuk tidak menunda waktu terhadap Tuhan. Mulailah membiasakan diri untuk tidak menunda waktu terhadap Tuhan. Kalau di tahun 2020 ini kita sering menunda waktu kepada Tuhan, sering mengabaikan, sering melalaikan akan waktunya Tuhan. Sekiranya di tahun 2021 kita tidak akan menjadi seperti itu, tapi benar-benar kita akan memupuk, tidak menunda waktu terhadap Tuhan. Kita melihat kehidupan dari para gembala setelah mereka mendengarkan kabar kesukaan. Ayat yang 15 dan ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Marilah kita pergi ke Betlehem. Ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, setelah mereka mendengarkan berita kesukaan dari para malaikat, apakah para gembala itu menunda-nunda waktu untuk pergi mencari Yesus, untuk pergi menemui Yesus, untuk pergi agar supaya mengalami perjumpaan dengan Yesus? Mereka tidak menunda waktu. Mereka tidak menunda waktu. Mereka pergi mencari, berjumpa dengan Yesus. Dan sekiranya sikap ini terjadi dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita, masuk pada tahun 2021, ingat Bapak Ibu, kebiasaan kita yang menunda waktunya Tuhan, melalaikan akan waktunya Tuhan, mengabaikan waktunya Tuhan. Di tahun 2021 kita tidak akan lagi mengabaikan, kita tidak akan lagi melalaikan, kita tidak akan lagi menunda waktunya Tuhan, tetapi kita akan membiasakan diri untuk tidak menunda-nunda waktunya Tuhan. Kita tidak akan mengabaikannya, kita tidak akan melalaikannya. Mari kita bercermin kepada para malaikat, bercermin kepada para gembala yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, magnet kelahiran Yesus Kristus memperkatakan kisah Natal kepada umat, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Berita yang mereka dengarkan kepada dari malaikat Tuhan. Setelah mereka pergi mencari dan berjumpa dengan Yesus dan orang tuanya Yesus, itu Maria dan Yusuf, mereka menceritakan apa yang sudah mereka dengarkan. Ada begitu banyak orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang Kristen memperkatakan kembali kisah Natal kepada umat, agar supaya mereka tahu akan kisah Natal itu, agar supaya mereka bisa meresponi akan kisah Natal tersebut. Jangan dikonsumsi sendiri, tetapi bagikanlah itu kepada orang yang lain. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, magnet kelahiran Yesus Kristus memperkatakan kisah Natal kepada umat, dan Natal membawa magnet dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hamba sudah menyampaikan akan firman-Mu. Dengan penuh keterbatasan hamba menyampaikannya,
Dan sekiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau meteraikan kepada para pendengar yang berada di rumah, memperjelas kembali akan firman yang sudah diuraikan pada saat ini. Dan pada kesempatan ini Bapa, hamba mau berdoa agar supaya magnet kelahiran Yesus terjadi dalam kehidupan kita umat manusia. Kita akan membentuk sikap saling mendorong antara satu dengan yang lain, dan juga kita tidak akan menunda-nunda waktunya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang hidup. Hamba mau berdoa kiranya damai sejahtera daripada Allah, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.